Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri yang saya hormati. Sebelum memulai, mari kita mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan para TNI Angkatan Laut kepada bangsa ini. Peristiwa kapal selam KRI Nanggala 402 dan jatuhnya pesawat latih TNI AL di Selat Madura mengingatkan kita akan ketulusan mereka mengabdi kepada bangsa. Saya bahkan tidak bisa membayangkan jika berada di posisi mereka. Berdiri tegap dengan senjata di tangan, menyelami lautan. Rela jauh dari keluarga, anak, dan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan mengorbankan nyawa demi lautan Indonesia. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merasa kagum dan begitu menghargai mereka. Dengan ini, saya berharap kita semua menyadari dan menghargai semua perjuangan para prajurit TNI Angkatan Laut demi kejayaan lautan Indonesia. Saya pribadi bukanlah seorang pejuang pemberani yang siap untuk berdiri di garis terdepan menghadapi segala macam ancaman. Namun, dengan apa yang Tuhan titipkan kepada saya, izinkan untuk berkorban dengan versi terbaiknya saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak diri sendiri dan semua warga Indonesia untuk berkontribusi pada sebuah perjalanan untuk mencapai Jales Veva Jaya Mahe. Bersama saya Ilham Ramadan, saya akan menyampaikan pidato tentang bersatu untuk memenangkan seluruh lautan Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, saya jadi teringat dahulu kala ketika masih duduk di bangku SD. Guru saya berkata, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar. Pada saat itu, saya hanya menatapnya dari tempat duduk dan salah satu dari teman saya bertanya, "Hei, apakah benar sebesar itu?" Saya menjawab, "Ya, saya tidak tahu, saya rasa tidak." Tapi hari ini, saya menyadari bahwa itu jauh lebih banyak dari apa yang saya bayangkan selama ini. Namun, jika kami boleh bertanya, sudahkah kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan secara optimal? Disinilah jawabannya. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mengupas beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakoptimalan tersebut. Ada dua macam faktor, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi yang pertama, sepertinya sudah saatnya bagi pemerintah untuk memodifikasi dan berinovasi melalui terobosan-terobosan baru untuk sistem kemaritiman yang lebih baik. Di samping itu, teknologi yang dimiliki para nelayan belum memadai. Selanjutnya, mari kita coba membahas dari sudut pandang eksternal. Faktor eksternal terbesar adalah maraknya kasus penjarahan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh para perompak dari negara lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa begitu berani dan bahkan kecanduan? Berikut beberapa penyebabnya. Keterbatasan, mulai dari terbatasnya infrastruktur pengawasan, terbatasnya dana yang dialokasikan untuk operasional pengawasan, dan juga terbatasnya personil polisi perikanan. Selain itu, juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Dengan kata lain, sistem keamanan laut Indonesia masih longgar, sehingga nelayan dari bangsa lain dapat dengan mudah menemukan celah dan mendapatkan peluang untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, sekarang langkah apa yang bisa kita ambil untuk melakukan perbaikan? Di sini kami memiliki beberapa elemen yang nantinya akan memainkan perannya masing-masing dalam melakukan perbaikan. Elemen tersebut terdiri dari TNI Angkatan Laut, pemerintah, dan juga masyarakat. Mari coba kita uraikan bersama-sama. Yang pertama, Angkatan Laut. Para prajurit Angkatan Laut berperan langsung dalam menjaga lautan dari segala macam ancaman di bawah laut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sejarah telah mencatat begitu banyak aksi luar biasa para prajurit TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, dengan menggunakan strategi brilian tersebut, mereka akan memperketat keamanan dan mengurangi populasi bajak laut asing di samudra Indonesia. Dan harapannya mereka akan senantiasa menggunakan strategi-strategi hebat tersebut untuk menjaga lautan Indonesia. Yang kedua, pemerintah. Saya jadi teringat guru geografi saya. Beliau berkata bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 70% wilayah perairan dan 30% daratan. Satu-satunya hal yang muncul di benak saya hanyalah satu pertanyaan. Dengan 70% wilayah perairan, seberapa banyak penghasilan yang bisa dihasilkan? Dan sekarang saya tahu jawabannya.
20.000 triliun rupiah per tahunnya. Dengan demikian, adakah dari kita yang sepakat bila mana pemerintah lebih menyisihkan lagi beberapa persen dari total keseluruhan pendapatan untuk meningkatkan kualitas peralatan militer? Harapannya dapat mendukung kegiatan para TNI Angkatan Laut agar berjalan dengan optimal dan pastinya juga aman. Yang ketiga, masyarakat. Pada bagian ini saya akan berbicara tentang peran kita sebagai pelajar dan sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Kita semua sepakat bahwasanya mayoritas pelajar saat ini mempunyai handphone dan mempunyai sosial media. Tugas kita saat ini adalah kita tentukan satu video yang berkaitan dengan permasalahan yang saat ini terjadi pada Laut Indonesia, adalah tentang sampah. Sekarang, mari kita coba ambil handphone kita bersama-sama. Kita buka sosial media dengan jari ini dan dengan jutaan pelajar di seluruh Indonesia. Kita unggah satu video tersebut ke dalam sosial media hanya dengan satu sentuhan. Maka, pada akhirnya, kita akan menyadari betapa besar dan kuatnya pengaruh sosial media dalam membawa perubahan ke arah yang positif. Baiklah pemirsa yang saya hormati, sebagai kesimpulan, satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya ini bukanlah tentang passion yang bisa kita lakukan sesuai dengan minat kita. Karena ini tentang bumi kita, tentang rumah kita yang harus kita jaga bersama-sama. Karena tidak akan ada yang berubah dan semuanya akan terasa jauh lebih berat bagi kita untuk mencapai Jales Vefa Jaya Mahe selama kita tidak memiliki rasa kepedulian, rasa kepemilikan, dan kejujuran terhadap laut kita. Oleh karenanya, mari kita mulai dengan terlebih dahulu membangun karakter demikian dalam diri kita masing-masing. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, judges. Before we get started, let's remember the struggle and sacrifice of Army Navy to this nation. The case of KRI Nanggala 402 submarine and the fell down China plane in the Madura Strait remind us of their sincerity to serve this nation. I cannot even imagine myself in that position, standing firmly with gun in the arm, diving into the ocean, being away from families, friends, children, their loved ones, even sacrificing their lives for the glory of Indonesian Ocean. Then, there's no reason for us not to be amazed and really appreciate them. With this, I hope we all realize and admit all their sacrifices for the glory of Indonesian Ocean. I'm not a courageous warrior who is ready to stand at the forefront to face every threat, but with what God has given to me, I'll try to sacrifice in my way. So, on this occasion, I'd like to invite myself and all Indonesians to join and to contribute in a journey to reach Jales Vefa Jaya Mahe. With me here today, I am Ilham Ramadan. I'd like to talk about Unite to Win All Over Indonesian Ocean. Ladies and gentlemen, I remember when I was in elementary school, my teacher said, Indonesia has a very large marine wealth. At that time, I was only staring at him from my seat and one of our friends asked me, hey, is it that large? I was like, I don't know, but I don't think so. But today, I realized that it is so much more than what I imagined so far. But, if we may ask, has the Indonesian marine wealth been utilized optimally? Here is the answer. But before, let's try to figure out several factors of its not optimal. There are two kinds of factors, internal and external factors. The internal factor itself including, first, it seems like it's time for the government to modify and to innovate with the new breakthrough for the better marine system. In addition, the technology owned by fishermen is inadequate. So next, let's talk about the external factors. The biggest external factors is the population of illegal and destructive fishing cases by pirates from other countries. The question is, how could they be that brave and addicted? Here are several causes. It is due to limited supervision infrastructure, limited allocated funds for supervisory operations, and fishery police personnel. Besides that, it is due to lack of coordinations among institutions concerned. In other words, the Indonesia's marine security system is still too lax, so that people from other countries could easily find a gap and get opportunities to steal fish
in Indonesian waters. So, ladies and gentlemen, now what step should we take to make improvements? Well, here we have several elements which are going to play its own role in making the improvements. The elements consist of naval army, government, and also society. Let's try to break it down one by one. First, naval army. The naval warriors play a role in directly keeping the ocean from any threats under the sea. As we all know that history has noted lots of extraordinary actions from naval warriors in carrying out their duty. Thus, with the brilliant strategies, they will tighten the security and reduce the population of strange pirates in the Indonesian Ocean. And hopefully, they will always use that brilliant strategy to keep the Indonesian Ocean. Second, government. It reminds me over again with my geographic teacher. He said that Indonesia is the biggest archipelagic country in the world, which consists of 70% territorial waters and 30% lands. What a bit in my head is only one question. With 70% territorial waters, how much income could be afforded? And now, I know the answer. 20,000 trillion rupiahs per year. Isn't it really fantastic? With this sum of approved if the government set aside more percent from the entire income for upgrading the more qualified equipment for naval army, in hope that it can support the naval activities to run optimally and safety. Third, society. In this part, I'll be talking about our role as students and as people who live around the coast. We all agree that the majority of students today have social media and phones. Our task now is about determining one video related to the current problem to the Indonesian Ocean problem. So now, let's try to take our phones with this finger and with million students from all around Indonesia. Let's upload that one video together to our social media with only one touch on this screen. Then, finally, we will understand and know how great and how huge the power of social media and technology in bringing the positive change. So, ladies and gentlemen, on conclusion, one thing I want to emphasize is that this is not about passion that we can do based on our interest, but this is about our earth, about our home that we should take care of. Because nothing will change, and it's going to be so much harder for us to embody Jales Veva Jaya Mahe as long as we don't have the sense of awareness, sense of belonging, and honesty to our ocean. So let's get started by first building those characters inside of ourselves. That's all from my speech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.